Riwayat singkat berdirinya Kecamatan Cariu. Pada tanggal 14 September 1633, sebelum masuknya masa penjajahan Belanda di Tatar Sunda, Raja Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo, menobatkan Raden Singaperbangsa sebagai Dalem Karawang pertama dengan gelar Adipati Kertabumi IV untuk berkuasa penuh mewakili Mataram di Karawang. Setelah dinobatkan sebagai Dalem Karawang, Raden Singaperbangsa kemudian menugaskan kepada Raden Suryadipati untuk memperluas wilayahnya dengan membuka daerah yang ada di antara Sungai Ciporong dan Sungai Ciomas. Daerah-daerah tersebut masih hutan belantara. Bahkan ada hutan yang banyak sekali pohon cariunya, yaitu sejenis pohon yang merambat dan setiap waktunya pertumbuhan salurnya semakin membesar, bahkan salurnya bisa mencapai sebesar pinggang orang dewasa. Hutan yang banyak pohon cariunya tersebut kemudian dibuka menjadi kampung yang disebut Kampung Cariu. Raden Suryadipati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anak buahnya yaitu Mbah Nurkahfi, Mbah Lajiah, dan Mbah Lajiem. Mbah Nurkahfi sebagai rohani dan keagamaan dinul Islam, Mbah Lajiah sebagai pertanian, dan Mbah Lajiem sebagai keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya, Raden Suryadipati bersama anak buahnya membuat tempat tinggal di sebelah utara hutan Cariu, tempat yang dibuka untuk membuat tempat tinggal Raden Suryadipati kemudian disebut Babakan Raden, karena yang membuka wilayah tersebut adalah Raden Suryadipati. Setelah dibuka menjadi Kampung Babakan Raden, pada saat itu yang ikut tinggal di Babakan Raden banyak juga yang lainnya, antara lain Mbah Embos, Mbah Saingin, Mbah Saribin, dan yang lainnya. Pada tahun 1633, Raden Suryadipati memimpin wilayah Cariu yang batas-batas wilayahnya yaitu sebelah barat batasnya Sungai Ciomas, sebelah utara batasnya Tegal Kihiyang, sebelah timur batasnya Sungai Ciporong, sebelah selatan batasnya Girijaya. Jadi, pada saat itu, Cariu masuk wilayah Dalem Karawang dan disebut daerah Cutak yang sekarang disebut kecamatan. Menurut cerita, karena yang menugaskan Raden Suryadipati untuk memperluas wilayah yang ada di antara Sungai Ciporong dan Sungai Ciomas adalah Raden Singaperbangsa, maka tanggal 14 September oleh Raden Suryadipati dan Mbah Nurkahfi ditetapkan sebagai hari jadi Cariu dan yang menjadi Cutak atau camatnya pada saat itu adalah Raden Suryadipati. Serta kantor Cutak atau kecamatannya juga di Babakan Raden. Pada tahun 1677, Raden Suryadipati kembali ke Karawang. Maka, yang melanjutkan memimpin wilayah Cariu pada saat itu adalah putra dari Raden Suryadipati yang bernama Raden Purbawijaya dan masih bertempat tinggal di Babakan Raden. Ketika Raden Purbawijaya memimpin wilayah Cariu, ada perubahan pemerintahan, yaitu Indonesia seluruhnya dijajah oleh Belanda, termasuk Tatar Sunda. Semua dalem-dalem di Tatar Sunda tunduk kepada Belanda, sehingga penyebutan istilah pemimpin pun menjadi berganti. Contohnya, Dalem disebut Bupati, Demang disebut Udana, Cutak disebut asisten atau camat. Pemerintah Belanda menugaskan kepada tuan-tuan tanah, antek-anteknya, untuk memungut pajak di tiap-tiap kabupaten, serta mengadakan perubahan-perubahan dalam penentuan batas-batas wilayah. Oleh karena itu, wilayah Cariu oleh pemerintahan Belanda yang ada di Bogor dicabut dari Bupati Karawang, kemudian dimasukkan ke Bupati Bogor.
Batas-batas wilayahnya sama dengan sebelumnya. Hanya saja, sebelah barat yang tadinya Sungai Ciomas, oleh Belanda namanya diganti menjadi Sungai Cihoe. Sebelah timur yang tadinya Sungai Ciporong, oleh Belanda namanya diganti menjadi Sungai Ciomas. Dan kantor kecamatannya juga dipindahkan ke Kampung Cariu. Ketika Raden Purbawijaya masih menjadi camat Cariu, ada kejadian balapati, yaitu pertarungan memperebutkan wilayah kekuasaan antara Mbah Nur Kahpi dengan tuan tanah atau antek Belanda yang bernama Raden Mendo. Mbah Nur Kahpi tidak mau wilayah yang dibukanya bersama Raden Suryadipati akan direbut oleh Raden Mendo. Tempat pertarungan mereka sekarang dikenal dengan Kampung Tegal Benteng, Desa Babakan Raden. Menurut cerita, pertarungan di antara mereka berdua sudah berlangsung 1 minggu lamanya. Dan tidak ada yang kalah atau menang karena keduanya sama-sama kuat. Mendengar kabar bahwa Mbah Nur Kahpi sedang bertarung, kemudian Mbah Lajiah dan Mbah Lajiem datang ke tempat tersebut untuk melihat dan membantu mencari cara agar Raden Mendo bisa dikalahkan oleh Mbah Nur Kahfi. Mereka mencari apa saja di sekitar tempat itu yang bisa digunakan sebagai senjata. Keduanya lalu menemukan pangkal haur cucuk atau sejenis bambu ampel yang ruas-ruasnya berduri. Kemudian langsung diberikan kepada Mbah Nur Kahfi agar dijadikan senjata untuk mengalahkan Raden Mendo. Dengan sekali pukul menggunakan senjata tersebut, akhirnya Raden Mendo tewas. Kabar tewasnya Raden Mendo terdengar oleh Regentschap by Tenshart atau pemerintah Belanda di Bogor atas laporan anak buahnya Raden Mendo, dan kemudian ketiganya menjadi buronan Belanda. Mbah Nur Kahfi lalu menyuruh Mbah Lajiem agar sembunyi melarikan diri ke daerah Cikole. Pada suatu waktu, Mbah Nur Kahfi dan Mbah Lajiah akhirnya tertangkap oleh Belanda. Kemudian, keduanya disidangkan dengan vonis hukum gantung, sementara Mbah Lajiem yang berhasil melarikan diri tetap menjadi buronan Belanda. Sebelum hukuman gantung dilaksanakan, Mbah Nur Kahfi meminta kepada Belanda bahwa ia ingin menyuburkan daerah Cariu, semata-mata ingin memakmurkan anak cucu serta keturunannya. Keturunan Raden Suryadipati, Mbah Lajiah, Mbah Lajiem, dan yang lainnya dengan membuat saluran air dari Dahuan Jangkar ke Cariu. Pihak Belanda menyetujui permintaan Mbah Nur Kahfi dan bahkan akan membayar setiap gayungnya dengan 1 ringgit emas serta akan membebaskan Mbah Nur Kahfi dari hukuman gantung dengan syarat harus selesai dalam waktu 1 malam. Kemudian Mbah Nur Kahfi oleh Belanda dipulangkan ke Cariu untuk membuat saluran air tersebut. Mbah Nur Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat menyelesaikan saluran air tersebut tepat dalam waktu 1 malam. Kemudian, dengan kekuatan batin dan spiritualnya, Mbah Nur Kahfi mulai membuat saluran air dengan cara menggoreskan sembilah bambu ke tanah sambil berjalan dari Dahuan Jangkar sampai ke Sawo Cariu. Alhamdulillah, saluran air tersebut dapat terselesaikan dan langsung teraliri air tepat dalam waktu 1 malam walaupun ukurannya kecil. Kemudian, Raden Purbawijaya sebagai camat Cariu melaporkan perihal saluran air tersebut kepada Belanda yang ada di Bogor. Setelah melihat saluran air tersebut, Tuan Residen Belanda berterima kasih kepada Mbah Nur Kahfi
dan memberikan hadiah dengan membebaskan Mbah Nur Kahfi dari hukuman gantung, serta membayar air 1 gayung dengan 1 ringgit emas. Jadi, yang dibayar hanya 1 gayung air saja. Sementara di Bogor, Mbah Lajiah yang akan menjalani hukuman gantung ditanya oleh kepala penjara Belanda yang akan menghukumnya. Mau bagaimana dan mau apa? Mbah Lajiah hanya meminta sebuah seruling kepada Belanda tersebut untuk menghibur dan menenangkan dirinya yang akan dihukum gantung, serta akan memainkan 2 atau 3 kidung atau paling tidak 1 buah kidung saja sebelum dirinya dihukum gantung. Kemudian kepala penjara Belanda tersebut menyuruh antek-anteknya untuk mencarikan sebuah seruling yang diminta oleh Mbah Lajiah. Setelah mendapatkan seruling, kemudian Belanda tersebut langsung memberikannya kepada Mbah Lajiah. Dengan ajian kukuk mudiknya, kemudian Mbah Lajiah mulai memainkan seruling tersebut. Alunan suara selulingnya terdengar oleh istri kepala penjara Belanda yang akan menghukumnya. Alunan suara seruling Mbah Lajiah menyentuh perasaan istri kepala penjara Belanda hingga terus-menerus meneteskan air mata dan menjadi ada perasaan sayang kepada Mbah Lajiah. Kemudian, istri Belanda tersebut memohon kepada suaminya agar membebaskan Mbah Lajiah dari hukuman gantung dengan ancaman dirinya akan bunuh diri kalau Mbah Lajiah dihukum gantung. Karena takut istrinya nekat bunuh diri, akhirnya kepala penjara Belanda tersebut membebaskan Mbah Lajiah dari hukuman gantung dan langsung dipulangkan ke Babakan Raden. Karena pada saat itu wilayah sebelah utara Cariu termasuk Babakan Raden, belum ada saluran air, banyak penduduk pribumi yang tidak sanggup membayar pajak kepada Belanda. Maka, pemerintah Belanda melaksanakan politik etika, yaitu politik balas budi. Wilayah Cariu mulai dibangun sarana jalan dan sarana pengairan. Saluran air yang tadinya kecil dan hanya sampai ke sawah Cariu, kemudian diperlebar dan diperluas sampai ke Babakan Saribin atau Babakan Raden dengan memperkerjakan penduduk pribumi yang diberi upah oleh Belanda dengan beras 1 peci dan garam 1 gandu. Pada saat itu, yang memimpin kerja rodinya adalah cucu dari Raden Purbawijaya atau putra dari Nini Nurillah yang bernama Mbah Aneran yang biasa dipanggil dengan panggilan Ayah Asmari dan bertempat tinggal di sebelah timur Cariu, tepatnya di Tegal Manggah yang sekarang menjadi TPU. Belanda juga membuatkan kantor pengairan untuk Mbah Nur Kahfi di Babakan Kaum, karena pada saat itu Belanda sering disebut company oleh penduduk pribumi. Maka, saluran air yang diperlebar dan diperluas itu disebut dengan Sungai Cikompeni. Agar tidak terjadi lagi ada perselisihan mengenai wilayah kekuasaan, kemudian Raden Purbawijaya membagi wilayah kekuasaannya. Mbah Nur Kahfi mendapatkan wilayah antara Sungai Cikompeni dan Sungai Cibeet. Mbah Lajiah mendapatkan wilayah antara Sungai Cihoe dan Sungai Cikompeni. Mbah Lajiem mendapatkan wilayah dari Sungai Cibeet dan Sungai Ciomas. Setelah Raden Purbawijaya mangkat dan dikebumikan di Babakan Raden, jabatan camat tidak turun kepada putranya, tapi berdasarkan penunjukan Belanda. Kemudian, dalam politik etikanya itu, Belanda juga mengadakan sekolah rakyat. 1 kecamatan, 1 sekolah, itu pun hanya sampai kelas 3. Kelas 4 sampai kelas 6 harus ke Cibarusah. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka,
sekolah rakyat menjadi ada 2, yaitu di Cariu dan di Pasir Tanjung. Terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Namun, situasi keamanan di Indonesia saat itu belum sepenuhnya aman dari penjajahan Belanda, termasuk wilayah Cariu dan sekitarnya. Para tentara dari BKR, Badan Keamanan Rakyat, dikirim ke wilayah Cariu untuk mengamankan wilayah Cariu dan sekitarnya yang dipimpin oleh HR Darsono yang saat itu masih berpangkat letnan dan dibantu oleh penduduk setempat yang ikut berjuang mengamankan wilayahnya. Pada tahun 1948, Letnan HR Darsono dan sebagian pasukannya pergi ke Jogja untuk ikut membantu mengamankan Jogja dari agresi militer Belanda II yang melanggar perjanjian Renville. Setelah Belanda berhasil dipukul mundur dari Jogja, Letnan HR Darsono dan pasukannya kembali ke wilayah Cariu dan pangkatnya menjadi Brigjen. Mereka langsung memilih tempat perlindungan perjuangannya di Gunung Gong di sebelah timur Tonjong, karena Belanda masih menggencarkan serangan ke wilayah Cariu dan sekitarnya. Setelah situasi keamanan sudah mulai terkendali, Brigjen HR Darsono dan pasukannya turun gunung melalui jalan Antajaya, Cikembar, terus ke Pasir Angin, Selawangi, turun ke Karya Makar, terus ke Pangkalan Pasir Betei, tembus ke Cisero, terus ke Cariu, dan langsung kembali ke markas besar di Cibarusah. Anak buah Brigjen HR Darsono saat itu banyak yang kembali ke wilayah Cariu dan memilih tinggal di wilayah Cariu dan sekitarnya. Sebagai kenang-kenangan perjalanan perjuangan bersama Brigjen HR Darsono, maka anak buahnya menamakan jalan di Cariu dengan nama Jalan Brigjen Darsono. Tahun 1959, ketika Bapak Epsoli menjadi camat Cariu, beliau menggerakkan warga setempat untuk gotong royong membuat lapangan di depan kantor Kecamatan Cariu dengan tujuan untuk sarana upacara, peringatan hari bersejarah, dan untuk kegiatan olahraga. Pada akhir tahun 1959, Tentara Kesatuan Badak Putih dari Jawa Tengah ditugaskan untuk membangun jalan-jalan di desa seluruh Pulau Jawa. Ketika mereka sampai di daerah Cariu, mereka bermalam di BODM atau sekarang Koramil Cariu dan berbincang dengan Bapak Epsoli selaku camat Cariu hingga mereka sepakat untuk menamai lapangan yang ada di depan kantor Kecamatan Cariu dan kantor BODM Cariu dengan nama Badak Putih. Sebagai wujud ucapan terima kasih pemerintahan Kecamatan Cariu kepada Tentara Kesatuan Badak Putih yang telah membuka jalan desa di Cariu. Kemudian mereka membangun tugu atau monumen di pojok sebelah utara lapangan Badak Putih. Pada tahun 1960 sampai tahun 1963, Kecamatan Cariu pernah menjadi daerah tingkat 3 Sangga Buana karena selama 3 tahun pemerintahan Kecamatan Cariu tidak berkembang dan tidak mengalami kemajuan. Maka, pada tahun 1963 kembali menjadi daerah tingkat 2 Bogor. Pada tahun 2004, Kecamatan Cariu dimekarkan menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cariu dan Kecamatan Tanjung Sari, dikarenakan wilayah Kecamatan Cariu terlalu luas. Catatan: riwayat ini berdasarkan tulisan Bapak Haji Juhadika tahun 2010 yang bersumber dari Bapak Anda bin Ismail. Diceritakan kembali oleh
Abah Halim Babakan Kaum yang bersumber dari A. Ki Umar dan Amil Syarif, Cadas Malang. B. Mbah Hasan, ayahnya Ki Umar dan Amil Syarif. C. Bapak Haji Tajudin, Kepala Desa Babakan Raden periode 1955 sampai 1982. D. Mbah Aidan, ayahnya Bapak Ismail. E. Mbah Aseran, ayahnya Mbah Aidan. Diceritakan kembali oleh Abah Atta, Lewi Anjing, Kota Mekar. Berikut daftar nama-nama camat yang menjabat di Cariu. Raden Suryadipati dari tahun 1633 sampai dengan 1677. Raden Purbawijaya dari tahun 1677 sampai tahun 1933 tidak atau belum diketahui. Raden Satriadijaya dari tahun 1933 sampai dengan 1939. Canir Saelan kurang lebih dari tahun 1951. Sulaiman dari tahun 1951 sampai dengan 1957. Misbah dari tahun 1957 sampai dengan 1958. Mansur dari tahun 1958 sampai dengan 1959. Aib Soli dari tahun 1959. Marjuki. Haji Nawawi sampai tahun 1973. Sadikin BA dari tahun 1973 sampai dengan 1977. Atjet Sudrajat dari tahun 1977 sampai dengan 1978. Didi Rustandi dari tahun 1978 sampai dengan 1980. Dedi Setiadi dari tahun 1980 sampai dengan 1984. Yuyun W.S. BA dari tahun 1984 sampai dengan 1988. Nana Sujana BA dari tahun 1988 sampai 1989. Dr. Andes Atjet Sudrajat dari tahun 1989 sampai dengan 1994. Dr. Andes Tutun Sufyan Sulaiman dari tahun 1994 sampai dengan 1998. Dr. Andes Burhanuddin dari tahun 1998 sampai dengan 2001. Tutang Badru Taman dari tahun 2001 sampai 2004. Ishak Effendi SIP dari tahun 2004 sampai 2007. Dr. Andes Agus Manjar MSI dari tahun 2007 sampai 2008. Iwan Ernawan SE MSI dari tahun 2008 sampai 2009. Dr. Andes Haris Wijaya dari tahun 2009 sampai 2010. Dr. Andes Didin Wahidin MSI dari tahun 2010 sampai dengan 2019. Dr. Andes Bambang Padma Negara dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. Penyusun ASP Pembaca cerita Destika Meilani Almusyaroffah.
terjadi.